saudara-saudara, selamat pagi. Hari ini kita akan beribadah kepada Tuhan. Kita mau datang sama Tuhan karena anak terkasih saudara kita Bapak Erik Yantoli dan Ibu Yuliana akan melangsungkan pemberkatan nikah. Kita mau sambut sama-sama. Dalam pujian ini kita berdoa supaya Tuhan hadir, Tuhan mencurahkan anugerah, sukacita, berkat bagi Bapak Erik Yantoli dan Ibu Yuliana. Hari saya persilakan kedua mempelai masuk. Bahagia dalam terima
kita di dalam Amsal pasal 4 ayat 23. Tapi sebelumnya kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus Tuhan, hari ini adalah hari yang bahagia, di mana Tuhan Yesus Engkau mempertemukan, mempersatukan Tuhan, yaitu Juliana dan Orianto. Tuhan, biar Engkau terus bersama-sama dengan mereka. Tapi sebelumnya kami akan mendengarkan firman-Mu, dan firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Engkau urapi hamba-Mu, sampaikan isi hati dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, haleluya, hari ini adalah hari yang berbahagia bagi Juliana dan Marianto dan keluarga semua. Firman Tuhan datang kepada kita khususnya dalam hal berumah tangga. Ya, orang berumah tangga suatu adalah dua hati yang dipersatukan. Ya, dua hati yang dipersatukan, saudaraku, hati yang wanita dan hati yang pria supaya bersatu. Karena itu, saudaraku, rumah tangga itu adalah sebenarnya sangat indah. Karena apa yang tadi tidak bersatu, tetapi sekarang bersatu. Lalu bagaimanakah kita menghadapinya? Bagaimanakah kita harus melakukannya? Saudara, di dalam firman Tuhan katakan dalam Amsal pasal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Firman Tuhan datang kepada kita semua, khususnya kepada Juliana dan Herianto, bahwa tertulis jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Rumah tangga itu adalah dua pribadi yang hidup sesuai dengan Tuhan, lalu disatukan, jadi menjadi kehidupan rumah tangga yang luar biasa. Yang tadinya satu menjadi dua, dua menjadi tiga, dan karena ada anak dan selanjutnya. Oleh sebab itu, saudaraku, kehidupan itu harus dipelihara. Ya, hewan yang hidup dipelihara, tumbuhan yang hidup harus dipelihara, diberi makan, saudaraku, dikasih Tuhan, dan diberi minum dan lain-lain. Demikian juga kita, supaya rumah tangga itu hidup, maka saudara, yaitu Elianto dan Julia harus diperhatikan, diberi makan. Apa makanannya? Makanannya adalah firman Tuhan. Makanannya adalah saudaraku kebenaran. Karena saudaraku, jagalah hatimu. Ya, maka itu dikatakan firman Tuhan, kalau menjaga hati, kenapa dijaga hati itu saudaraku? Karena sangat mahal. Segala sesuatu yang dijaga itu mahal, saudaraku dikasih Tuhan. Segala sesuatu yang dijaga itu sangat berharga. Tidak ada saudaraku dijaga lalu tidak berharga. Maka itu hati itu sangat berharga di dalam rumah tangga. Oleh sebab itu, saudaraku, banyak orang gagal berumah tangga karena tidak jaga hati. Saudaraku dikasih Tuhan, ya. Ya, kita lihat bagaimana saudaraku, yaitu Kain dan Habil, kakak beradik, memberikan persembahan kepada Tuhan. Lalu persembahan Habil diterima Tuhan, persembahan Kain tidak terima. Pada waktu itu dia tidak jaga hati, maka marahlah dia, saudaraku. Marahlah dia, lalu saudaraku, dia membunuh saudaranya oleh karena persembahan saja, bukan karena yang lain-lain, bukan karena harta warisan. Di sini kita belajar, saudaraku, bahwa hati itu perlu dijaga di dalam rumah tangga, ya. Karena saudaraku yang disebut Tuhan, berumah tangga itu nggak boleh pakai perasaan, pakai iman. Kalau pakai perasaan, rasanya masalah ini benar sekali, rasanya Pak Elianto sudah tidak lihat saya Yuli sudah tidak perhatikan rasanya. Kalau kita pakai perasaan, maka kita akan gagal. Karena perasaan hati ini terlalu saudaraku sensitif, gampang tersinggung, gampang marah, gampang jengkel, gampang kecewa, saudaraku dikasih Tuhan. Itulah sebabnya hati itu harus dijaga, saudaraku dikasih Tuhan, ya. Dan satu hal yang saya melihat, saya senangnya waktu bicara sama Ibu Juliana, waktu di rumah makan di dalam Sulawesi, bicara, lalu bilang begini, Pak, saya melihat bahwa sebenarnya saya tidak rela, tapi saya melihat ini pria baik,
Itu bahasa ibu ya, palingan. Demikian juga ibu daripada Erik bilang begini, saya pernah mencari wanita utara saya lihat perempuan baik, oh puji Tuhan. Jadi ternyata keduanya ada nilai baik seperti yang saya bilang. Di dalam rumah hendaklah segala kebaikan hatimu diketahui orang. Ini harus dipelihara yang baik ini, nilai ini. Haleluya. Dan supaya hidup diberi pertumbuhan. Satu hal yang perlu kita perhatikan, saudaraku, jangan dengar apa kata orang. Ya, kalau kita dengar apa kata mama, apa kata mertua, apa kata ipar, apa kata ini, katanya, saudaraku, pusing kepala kita. Ya, saudara kita sudah tua. Oleh sebab itu, apa yang perlu didengar bagi kita? Ini kita dengarlah firman Tuhan. Hanya firman Tuhan lah yang kita dengar supaya bisa sehati. Supaya hati ini bisa sehati, hanya firman Tuhan aja yang kita dengar. Kalau yang lain itu anggaplah saudaraku angin menggonggong tapi tidak berlalu. Biarlah datang tapi biar lepas. Tetapi kalau firman Tuhan, saudara yang sudah tua, itu harus kita taruh dalam hati kita supaya menyatu kamu berdua, supaya tidak ada lagi saudara tersinggungan, tidak ada, karena ada firman Tuhan yang menguatkan, karena ada firman Tuhan yang menegur, ada firman Tuhan yang menghibur kita, ada firman Tuhan yang selalu menyertai hidupmu berdua. Karena saudara nanti sebentar juga gereja akan memberikan Alkitab kepadamu, dan biarlah ini hadiah dari gereja, biarlah Alkitab ini menuntun hidupmu. Ya, apalagi sekarang terlalu pusing, sebentar ada mahal, sebentar ada turun, sebentar beli, sebentar beli, pusing kepala kita. Tapi kalau kita dengar firman Tuhan, udah aman kita. Haleluya. Saudara kita sudah Tuhan. Biarlah selewat itu kata-kata atau ucapan. Apalagi banyak sekali berita-berita yang suka menyinggung hati kita. Ada berita yang benar, ada berita yang hoak, ada berita aneh-aneh. Maka itu satu hal. Jangan dengar apa kata orang, tapi dengarlah apa kata Tuhan. Itulah kunci daripada menjaga hati. Karena di dalam firman Tuhan Amsal 4 dikatakan, itulah menjadi pegangan dalam rumah tanggamu. Jagalah hatimu dari segala hal, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kau dikenal, biarlah kebaikan hatimu dikenal semua orang. Dan kuncinya, saudara-saudara Tuhan, adalah jangan hidup dengan perasaan, tapi hiduplah dengan iman. Imanilah bahwa rumah tangga ini akan menjadi bahagia. Imanilah, doakanlah bahwa rumah tangga ini masih makin bagus. Saudara Tuhan, itu yang harus kita taruh dalam hati kita. Itu yang harus taruh dalam pikiran kita. Satu hal dari apa? Jangan dengar kata orang, dengar apa kata Tuhan. Kedua, ketiga itu selanjutnya adalah banyak berdoa. Ya, Rianto, perempuan itu dia sebenarnya ke kiri, naik motor, dia lampunya sering ke kiri, tapi dia belok kanan. Nah, itu berarti ngerti lah ya, begitu ya, Rianto ya. Maka itu banyak berdoa. Kalau nggak berdoa, nggak dekat sama Tuhan, susah kita. Karena apa yang dibilang kadang-kadang seperti itu. Demikian juga pria itu selalu memakai pikirannya di maka itu, ya, jangan menaruh segala sesuatu di dalam perasaan kita. Karena selanjutnya, dan yang perlu perempuan itu pendendam. 10 tahun yang lalu dia akan ceritakan lagi. Karena itu perempuan, karena dia pakai perasaan. Nah, bagaimana kalian ini? Sudah lama nih. Tapi dia berdoa itu perlu berdoa supaya dikuatkan Tuhan. Ya, supaya dikuatkan Tuhan, supaya sukacita. Maka itu firman Tuhan katakan, jagalah hatimu dari segala hal, karena disitulah terpancar kehidupan. Di dalam Amsal surah 3 Tuhan dikatakan seperti air mencerminkan. Jadi hati itu mencerminkan kehidupan kita. Jadi hati itu perlu diisi firman Tuhan, ya. Di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-8 dikatakan demikian, ya. Berbahagialah orang yang suci hatinya, ya. Rumah tangga itu bahagia kalau kita menaruhkan hati kita itu firman Tuhan. Kalau suci hati kita, maka dengan demikian ada kehidupan yang luar biasa di sana di dalam kehidupan kita. Jadi inilah yang perlu diperhatikan oleh ibu kita semua. Ya, bukan karena cantik maka rumah tangga itu utuh, bukan.
Bukan karena kaya, apalagi banyak orang kaya juga bisa. Karena bukan kaya, tapi rumah tangga itu bahagia kalau kita menjaga hati kita, menaruhkan firman itu dalam hati kita, menaruhkan saudara-saudara, di mana hatimu berada, disitulah harta. Taruhlah hatimu kepada Tuhan, maka disitulah kekuatan, disitulah kekayaanmu, disitulah kehebatanmu, disitulah kebanggaanmu dalam hidup ini. Maka dalam ayat yang lain dikatakan, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka yang lain akan ditambahkan. Jadi rumah tangga ini akan bahagia, rumah tangga ini akan hidup kalau kau menjaga hatimu. Jagalah hatimu dari segala, dalam ayat 23 dikatakan demikian, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi rumah tangga itu lebih banyak kita berbicara tentang hati, karena di situ juga bicara tentang cinta, tentang kesukaan, tentang kebahagiaan. Jadi untuk bahagia itu, maka itu kan di dalam ayat Matius 5 ayat 8 dikatakan, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan diberkati Tuhan. Tuhan memberkati pada saat ini saudara, ya. Di dalam firman Tuhan yang kita sudah dengar, yang perlu diperhatikan adalah Erik dan Yulianto, hatimu jaga, ya. Sebentar barangkali besok atau lusa sudah berangkat ke Solo, ya kan? Ya, mulainya di sana selalu usaha, ya. Ya, kalau hati yang selalu dijaga, maka ada yang lain dikatakan hati gembira adalah obat. Ya, kalau hati kita, bagaimana hati itu gembira? Hati itu harus gembira setiap hari. Ya, bagaimana caranya? Ya berdoa. Bagaimana caranya? Memuji Tuhan. Bagaimana caranya? Ya firman Tuhan. Karena suraku mengenai berkat itu kadang-kadang turun naik. Hari ini dapatnya A, besok dapatnya B. Itu fluktuasi, nggak tetap. Tapi kalau kita menjaga hati ini, biar berapapun yang dapat kita bersukacita, biar berapapun yang ada kita bergembira. Jadi maka itu kuncinya adalah jagalah hati kita. Di mana hatimu berada, disitulah Tuhan memberkatimu. Tuhan memberkati kita semua. Perlu menjaga hati di rumah, dimanapun kita perlu menjaga hati supaya kita jangan bertengkar dan satu dengan yang lain, supaya kita jangan bangga satu dengan yang lain. Kalau ada firman Tuhan, kalau ada hati yang suci, maka hidup kita akan bahagia. Diberkatilah jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, firman-Mu hamba sudah sampaikan, dan biarlah firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan-Mu kami semua Tuhan, dan khususnya bagi kedua mempelai di mana Tuhan anak-Mu Erianto dan juga Juliana, Tuhan Allah persatukan dalam pernikahan ini. Sebab itu Engkau selalu berserta dengan mereka dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Baik saudaraku, ya, hari ini tanggal 19 bulan 6 bulan Juli tahun 2025 pukul 10 kita akan berdoa memberkati akan Elianto dan Bulan. Apakah ada di sini? Ya. 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 Baik. Saya kira bisa berdiri berhadapan. Haleluya. Saya bertanya kepada Elianto, apakah kau bersedia menerima Juliana menjadi istrimu? Jawab. Ya, bacakan apa yang kau mau. Oleh anugerah dan kasih dari Bapa, pada hari ini Kamis 19 Juli 2025, saya yang pergi di hadapan Bapa, keluarga dan jemaat
mengambil engkau Yuliana sebagai istri yang sah dan satu-satunya. Saya berjanji akan bertanggung jawab sebagai seorang suami yang menyusun, yang melindungi dan mengasihi Yuliana. Saya juga berjanji akan menjadi bapa yang bijaksana bagi anak-anak yang Tuhan percayakan dan mendidik mereka dalam jalan Tuhan. Janji ini yang saya lakukan dalam keadaan suka maupun duka, sehat ataupun sakit, kaya ataupun miskin, dan dalam keadaan apapun juga, sampai kematian memisahkan kita dari dunia. Ya, coba tatap matanya. Jadi kamu sudah dengar tadi apa yang dia bilang? Sudah, puji Tuhan. Ya. Baik, sekarang saya bertanya kepada yaitu Juliana, apakah kau mau menerima Elianto sebagai suamimu? Ya. Ya, silakan. Oleh anugerah dan kasih dari Bapa, pada hari ini Kamis 19 Juli 2025, saya Yuliana di hadapan Tuhan, keluarga dan jemaat bersedia menerima engkau Eliantori menjadi suami saya yang sah dan satu-satunya. Saya berjanji menjadi istri yang taat, tunduk, hormat, melayani dan mendukung Eliantori. Saya juga berjanji menjadi ibu yang bijaksana bagi anak-anak yang Tuhan percayakan dan mendidik dalam jalan-jalan Tuhan. Janji ini akan saya lakukan dalam keadaan suka maupun duka, sehat ataupun sakit, kaya maupun miskin, dan dalam keadaan apapun juga sampai maut memisahkan kita berdua. Ya. Salam berdua yang berusaha mari. Ya. Pegang tangan bawah. Ya. Tuhan sudah mendengar apa yang kau katakan, ibu dan keluarga sudah mendengar apa yang kamu katakan. Saat ini biarlah memasukkan cincin ini menjadi manis daripada pasanganmu. Cincin ini adalah menjadi pengikat antara pernikahan kamu berdua. Dalam nama Yesus, biarlah cincin ini menjadi pengikat antara kamu berdua. Amin. Ya, silakan dalam nama Yesus, biarlah cincin ini menjadi pengikat bagi kita. Silakan berlutut. Ya. Ya. Bapak Ibu mari kita berdiri, kita berdoakan juga. Ada satu. Mari kita arahkan tangan kita kepada mereka. Bapa, dalam nama Yesus kami datang kepadamu pada saat ini, di mana Tuhan Elianto dan Diana mengambil keputusan untuk mereka bersatu dalam pernikahan ini, Tuhan. Sebab itu Tuhan, Engkau memberkati rumah tangga mereka dalam perjalanan ke depan, Tuhan. Mereka perlu tuntunan dan pertolongan-Mu, supaya mereka juga bisa menjaga
Mereka memegang firman-Mu menjadi pegangan pedoman dalam kehidupan mereka. Mereka memelihara kehidupan ini Tuhan dengan firman-Mu Tuhan. Karena di dalam firman-Mu ada kehidupan yang luar biasa. Sebab itu Bapa di surga, kami berdoa semua roh jahat kuasa gelap adalah kami patahkan dalam nama Yesus. Diberkati Tuhanlah rumah tanggamu kelak, dibuat Tuhan berhasil, dimajukan Tuhan, Engkau beranak cucu, segala hal yang tidak berkenan ditolak patahkan dalam nama Yesus. Dibebaskan Tuhan Engkau, dibebaskan Tuhan Engkau, mengalami sorak-sorai, mengalami kebahagiaan, mengalami sukacita, mengalami pertolongan Tuhan, mengalami perlindungan Tuhan, mengalami penjagaan Tuhan. Tuhan dengarlah doa mereka. Mereka telah sepakat mulai bersama-sama. Sebab itu semua perbedaan ditolak patahkan dalam nama Yesus. Semua paham yang salah ditolak patahkan dalam nama Yesus. Biar paham firman Tuhan yang ada di dalam hati mereka. Biar paham firman Tuhan di dalam hidup mereka. Mereka Tuhan, mereka mampu, mereka bisa Tuhan. Dalam nama Yesus mereka bahagia, mereka bersukacita Tuhan. Tuhan berhasil usahanya, Tuhan berhasil kerja. Mereka boleh bersama-sama bekerja, menjalankan hidup ini. Tuhan boleh bersama-sama berdoa, mencari Tuhan. Mereka berhasil. Terima kasih. Oleh sebab itu, aku habiskan pernikahan dalam nama Bapa dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Yesus. Diberkati Tuhan lagi. Dibuat Tuhan berhasil. Ada sukacita dalam hati. Aku lepaskan semua yang tidak berkenan. Biarlah damai sejahtera. Ibu bisa berdoa Tuhan Yesus. Ibu bersama. Inilah saya. Inilah kami. Pas kami mau berumah tangga, kami mau bersatu. Tolong kami Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati, silakan duduk dan bangkit berdiri. Haleluya. Ya. Oh God, we want your love on display. Here we are. We're yours and yours alone. God, here we are. May all your joy be not undone. We want the world to see your love through us. We want more of you. We are two becoming one. May what His joy be not undone. May our love put Christ on display. When we're weak and when we're strong, when it's hard to carry on, oh God, we want your love on display. Oh God, we want your love on display. Oh God, we want your love on display. We are two. Ini ada surat nikah dari gereja dan surat baptis. Terimalah ini. Tuhan memberkatimu. Haleluya. Tuhan memberkatimu. Ini ada Alkitab. Hadiah dari gereja. Pakailah ini seperti apa yang kita dengar tadi. Pagi-pagi sebelum buka toko, buka usaha, bacalah ini Alkitab. Karena supaya bisa dijaga itu hati. Karena hati ini yang membuat orang bangun tidak enak. Tapi kalau ada firman Tuhan ini, hati kita berubah. Apapun yang terjadi, Tuhan memberkati. Saudara dikasih oleh Tuhan, di hadapan kita ada keluarga baru, rumah tangga baru. Biarlah kita berdoa rumah tangga ini bahagia ke depan. Ada hadiran Allah, ada sukacita di dalam hidup rumah tangga kita. Selanjutnya Bapak Ibu, Erkianto dan juga Yuliana akan menyampaikan ucapan terima kasih dan juga meminta doa dari Mama supaya rumah tangga ini berjalan terus sukacita berbahagia di rumah itu. Saya persilakan kepada Bapak Erkianto dan Ibu Yuliana untuk datang kepada Mama satu persatu.
bisa duduk sejenak dan Mama akan mendoakan. Nasihatmu Ibu hormati orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doaku berseru, tetes air mata yang kau tabur di tuai bahagia. Puji Tuhan Bapak Ibu, saat ini kita mau menyaksikan ini pengantin yang baru memberikan kecupan. 1, ya, lepaskan semua penghalang ya. 1, 2, 3. Puji Tuhan, tepuk tangan bagi pengantin kita pada hari ini. Tepuk hari. Bapak Ibu, kedua mempelai akan memberikan persembahan buah sulung. Ini adalah persembahan yang pertama dari keluarga yang baru saja terbentuk beberapa menit yang lalu. Dan Bapak Ibu juga akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Sebelumnya, mari kita sambut di dalam doa. Tuhan Yesus, Engkau sungguh teramat baik bagi hidup kami. Dan saat ini kami akan memberikan persembahan kepadamu. Sungguh terlalu banyak dan terlalu besar yang Kau lakukan dalam kami. Dan ini adalah ucapan syukur kami kepadamu. Kami memberikan dengan sukacita dan terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Sambil menyanyikan pujian ini, Kau Allahku, tak terukur anugerah-Mu, dan ku yakin setiamu kekal selamanya. Sungguh indah, sungguh indah. Kau Allahku, tak terukur anugerah-Mu, dan ku yakin setiamu tetap selamanya. Sungguh indah, Kau Allahku, tak terukur anugerah-Mu. Saya undang di dalam ini, dan ku yakin setiamu tetap selamanya. Ibadah kami di penghujung kepada ini Tuhan, di mana Tuhan ibadah pemberkatan nikah Juliana dan Arianto. Tuhan Yesus, biarlah sukacita sudah memenuhi hati kami semua, khususnya terlebih daripada Arianto dan Juliana ada sukacita mengalir dalam hati mereka berjalan bersama Tuhan dalam rumah tangga ini. Seluruh keluarga Tuhan ditolong oleh Tuhan, seluruh keluarga diberkati oleh Tuhan. Marilah kita pulang dengan sukacita bersama-sama dengan Tuhan, membawa berkat ilahi janji Tuhan yang sungguh luar biasa. Diberkatilah hidup kita semua,
Terimalah berkat dari Bapa di surga, kasih dan sayang dari Yesus Kristus, penghiburan pertolongan Allah Roh Kudus menyertai memberkati kita, mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali. Demi nama Yesus, haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Selamat siang. Ibadah sudah selesai. Selamat, haleluya. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Haleluya. Boleh berfoto, boleh. Kita akan mulai sesi foto Bapak Ibu. Silakan. Here's my hand, it's yours to hold. I give myself to you. Here's my heart, please make it yours. I give my love to you. We are two becoming one. Here I am, here's all of me. You have all that once was mine. And here's my promise, I'm yours to hold. I'll stay here by your side. We are two becoming one. We are two becoming one. May what He's joined be not undone. May our love put Christ on display. When we're weak and when we're strong, when it's hard to carry on, oh God, we want your love on display. We are two becoming one. Here's my life, I lay it down. I give up myself for you. And here's my will, I submit to you. I will follow where you lead. We are two becoming one. Yes, we are two becoming one. May what He's joined be not undone. May our love put Christ on display. When we're weak and when we're strong, when it's hard to carry on, oh God, we want your love on display. Oh God, we want your love on display. Here we are, we're yours and yours alone. God, here we are. May what your joy be not undone. We want the world to see your love through us. We want more of you. We are two becoming one. May what He's joined be not undone. May our love put Christ on display. When we're weak and when we're strong, when it's hard to carry on, oh God, we want your love on display. Oh God, we want your love on display. Oh God, we want your love on display. We are two becoming one. Oke Bapak Ibu, saya dari kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar. Beberapa waktu yang lalu Bapak Ibu mendaftarkan perkawinannya untuk kami catatkan dan diakui secara negara. Nama suami Eriantoli merupakan anak dari pasangan Bapak Jeffrey Lee dan Ibu Surjani Poriasis.
Dengan saksi dari pihak suami yaitu Ibu Linawati, Bapak Erianto Lee telah menikahi wanita bernama Yuliana, merupakan anak dari pasangan Bapak Ferdi Loa dan Ibu Cheng Diawi. Dengan saksi dari pihak istri yaitu Bapak Sandi Loa, Bapak Ibu telah menikah secara Kristen pada hari ini, hari Kamis tanggal 19 Juni tahun 2025 oleh Gereja Penyebaran Injil El Shaddai Makassar dan diberkati oleh Bapak Pendeta Larisman Hutagawa. Oke, terima kasih. Silakan ya. We are two